Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qur'amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan sedikit ceramah tausiah yang nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Semoga yang sedang dalam perjalanan diberikan kelancaran dan sampai tujuan dengan selamat. Semoga yang sekarang sedang tertimpa musibah, baik itu musibah berupa alam ataupun penyakit, semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika manusia diberikan suatu penyakit, itu merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggugurkan sedikit demi sedikit dosa-dosa yang kita punya. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dengan adanya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah tema yang menyangkut mengenai surah Al-Baqarah, itu ayat 177 dan ayat 285. Hadirin rahimakumullah, iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun yang wajib diimani oleh setiap umat muslim. Yang dimaksud iman kepada para rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban
untuk menyampaikan kepada umatnya. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Dengan demikian, seorang rasul pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Meskipun demikian, kita wajib meyakini keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surah Al-An'am ayat 48. Hadirin rahimakumullah, jumlah nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut keterangan yang kuat adalah sebanyak 124.000 nabi. Dari jumlah tersebut, sebagian ada yang diangkat menjadi rasul. Adapun mengenai jumlahnya terdapat 3 pendapat, yaitu ada yang mengatakan 313, 314, dan 315 rasul. Dari jumlah tersebut, rasul yang wajib diimani berjumlah 25 orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Idris, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Ayub alaihissalam, Syuaib alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Ilyasa alaihissalam, Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Di antara 25 nabi dan rasul, ada rasul yang diberi gelar ulul azmi, yaitu utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah kepada umatnya. Jumlah rasul ulul azmi ada 5 orang, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, tugas pokok para rasul Allah menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Secara lebih rinci, tugas-tugas para rasul adalah: yang pertama, mengajarkan akidah tauhid, yaitu menanamkan keyakinan kepada umat manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, mengajarkan kepada umat manusia cara menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memberikan contoh kepada umatnya cara berakhlak yang baik sesuai ajaran agama. Yang kelima, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat dan kabar derita bagi umat manusia yang berbuat zalim. Hadirin rahimakumullah, adapun dalil tentang kewajiban iman kepada rasul-rasul Allah sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami
kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Yang kedua, itu dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, ada hadis Rasulullah SAW yang artinya, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Rasulullah menjawab, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, menurut akal, kewajiban untuk mengetahui Allah, beribadah kepadanya, dan melaksanakan hukum-hukumnya. Tidak akan diketahui oleh manusia kalau tidak mengajarkannya. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya diperlukan seseorang yang diangkat oleh Allah untuk mengajarkan hal tersebut, itu Rasul. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dapat tutur kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang tersampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.